Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai PPT yang mewakili yang mana di topik pertama itu ada subject verb agreement, dan topik kedua ada parallel structure, yang ketiga ada verb, yang keempat ada nouns and article. Sebelum itu, perkenalkan saya Ainda Matias dan sama Imam Fauzi. Dimulai dari materi yang pertama. Masalah pada subjek verb agreement atau kesesuaian subjek dan kata kerja. Topik yang dibahas dalam bagian ini adalah salah satu kesalahan tata bahasa yang paling umum terjadi dalam penggunaan bahasa Inggris, yaitu subject verb agreement. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal sebagai kesesuaian subjek dan kata kerja, yang berarti bahwa subjek dan kata kerja dalam suatu kalimat harus cocok atau sesuai satu sama lain, terutama dalam hal jumlah, singular atau plural. Sebelum itu, harus tahu terlebih dahulu apa subject verb agreement. Subject verb agreement adalah aturan dasar namun sangat penting dalam tata bahasa Inggris yang mengatur kesesuaian antara subjek dan kata kerja atau verb dalam sebuah kalimat. Artinya, bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat harus disesuaikan dengan bentuk subjeknya. Apakah subjek tersebut tunggal atau singular atau jamak plural. Jika subjek dalam kalimat merupakan satu orang atau satu benda atau tunggal, maka kata kerjanya juga harus berbentuk tunggal. Sebaliknya, jika subjek terdiri dari lebih dari satu orang atau benda jamak, maka kata kerja yang digunakan juga harus berbentuk jamak. Kesesuaian ini terutama berlaku untuk kalimat dalam bentuk waktu sekarang atau present tense, di mana bentuk kata kerja bisa berubah tergantung pada subjeknya. Nah, di dalam slide itu dijelaskan aturan penting yang berbunyi subject atau verb agreement is simple if the subject of a sentence is singular, then the verb is the singular. If the subject of the sentence is plural, then the verb is the plural. Nah, artinya itu adalah subject verb agreement itu sebenarnya sederhana. Jika subjek kalimat adalah tunggal, maka kata kerjanya pun harus berbentuk tunggal. Sedangkan jika subjeknya jamak, maka kata kerjanya pun harus berbentuk jamak. Meski terdengar sederhana, penerapan aturan ini kerap menjadi tantangan bagi penutur bahasa Inggris pribumi, terutama karena dalam bahasa Indonesia bentuk kata kerja tidak berubah berdasarkan jumlah subjek. Contoh penulisan yang benar. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah 2 contoh kalimat yang menunjukkan penerapan aturan subject verb agreement secara benar. Yang pertama, the boy walks to school. Subject the boy. The boy ini kata benda tunggal. Kata kerjanya walks. Bentuk tunggal. Ditandai dengan akhiran s. Penjelasannya itu, kalimat ini benar karena subjek yang tunggal dipasangkan dengan kata kerja berbentuk tunggal, yang artinya anak laki-laki itu berjalan ke sekolah.
Yang kedua, contoh kedua itu ada the boys goes to school. Nah, subjeknya the boys. Kata bendanya jamak, ditandai dengan akhiran s. Kata kerjanya was, bentuk jamak tidak memiliki akhiran s. Penjelasan dari kalimat ini, nah kalimat ini juga benar karena subjek yang jamak dipasangkan dengan bentuk kata kerja jamak, yang artinya anak-anak laki-laki itu berjalan ke sekolah, yang artinya itu anak laki-lakinya itu bukan hanya satu, melainkan jamak, berbentuk jamak atau banyak. Nah, perbedaan antara kata kerja dan kata benda dalam penggunaan akhiran s. Penting untuk memahami bahwa dalam bahasa Inggris akhiran s memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada jenis katanya. Untuk kata kerja dalam bentuk waktu sekarang present tense, tambahan s atau es digunakan jika subjeknya tunggal. Contoh, he runs, she eats, jumps. Tidak ada tambahan s jika subjeknya jamak. Contohnya, they run, we eat, we get, jump. Untuk kata benda, akhiran s justru menunjukkan bentuk jamak. Contohnya, one dog, two dogs, a girls, several girls. Kesalahan umum terjadi ketika penulis atau pembicara salah penempatan. Kesalahan dalam mencocokkan bentuk subjek dan kata kerja seringkali terjadi, terutama bagi pelajar atau penutur asing. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa apakah subjek dalam kata bersifat tunggal atau jamak agar kita bisa memilih bentuk kata kerja yang tepat. Nah, topik kedua itu ada kesesuaian subjek dan kata kerja ketika frasa preposisi menyisip di antara keduanya. Dalam tata bahasa Inggris, frasa preposisi adalah satuan gramatikal yang terdiri dari preposisi, kata depan, dan objek preposisi yang bisa berupa kata benda, noun, kata ganti, pronoun, atau bahkan frasa kata benda. Contoh preposisi ini yang umum digunakan meliputi in, on, it, by, with, dan sebagainya. Contoh frasa preposisi on the table with her friends. Frasa ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai tempat, waktu, sebab, tujuan, atau hubungan lain. Frasa preposisi yang menyebabkan kebingungan subjek. Salah satu kesalahan yang sangat sering ditemukan dalam penggunaan bahasa Inggris, baik dalam tulisan maupun lisan, adalah penggunaan bentuk kata kerja yang salah akibat pengaruh objek dalam frasa preposisi. Contoh 1, subjek tunggal, objek preposisi jamak. The key to the door are in the drawer. Subjek sebenarnya adalah the key atau tunggal. Frasa preposisinya itu the door, penjelasan, bukan subjek. Kata kerja yang digunakan are, bentuk jamaknya itu salah. Frasa preposisi adalah unsur tambahan dalam kalimat yang memberikan informasi pendukung tetapi tidak mempengaruhi struktur subjek dan kata kerja. Namun, karena letaknya bisa muncul di antara subjek dan kata kerja, frasa ini sering menyebabkan kebingungan dalam menentukan kesesuaian antara subjek dan kata kerja. Yang selanjutnya ada menentukan verba yang tepat setelah ekspresi kuantitas dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, subject-verb agreement atau kesesuaian antara subjek dan kata kerja adalah prinsip mendasar yang memastikan kejelasan, konsistensi, dan ketepatan dalam berkomunikasi.
Ekspresi kuantitas adalah salah satu kata atau frasa yang menunjukkan jumlah tertentu dari sesuatu, baik sebagian maupun seluruhnya. Ekspresi ini tidak berdiri sendiri, melainkan biasanya diikuti oleh preposisi of dan objek yang menjelaskan apa yang dimaksudkan. Nah, pada materi kedua membahas tentang pentingnya struktur paralel dalam bahasa Inggris. Dalam penulisan dan komunikasi bahasa Inggris, struktur paralel adalah elemen penting yang membantu menyampaikan ide secara jelas, efektif, dan elegan. Struktur paralel berarti menggunakan bentuk tata bahasa yang konsisten ketika menyusun dua atau lebih elemen dalam sebuah kalimat, terutama yang dihubungkan oleh konjungsi seperti and, or, but, and, not. Contoh kalimat tidak paralel. I like to sing and dancing. Sekilas mungkin terdengar benar, tetapi secara tata bahasa ini salah karena dua aktivitas dihubungkan dengan and, tetapi bentuk katanya berbeda. To sing adalah infinitif, dancing adalah girls. Masalahnya adalah ketidakselarasan bentuk. Ini seperti mencampur dua jenis kata kerja yang tidak seharusnya digabungkan dalam satu struktur. Kesalahan dan perbaikannya. Pada I love reading books and to read stories. Masalahnya reading plus to read. Struktur paralel bukan sekedar aturan tata bahasa. Ia adalah alat untuk memperkuat penyampaian pesan kita. Kalimat dengan struktur yang tidak paralel bisa mengganggu pemahaman dan membuat kita tampak tidak rapi dalam berkomunikasi. Coordinating conjunction adalah kata-kata penghubung yang digunakan untuk menyatukan dua elemen yang memiliki struktur dan fungsi gramatikal yang sama. Elemen ini bisa berupa kata, frasa, klausa. Contoh konjungsi koordinasi yang umum dikenal adalah for, and, nor, dan sebagainya. Fungsi konjungsi koordinasi yaitu menggabungkan elemen yang setara, menciptakan keseimbangan struktur. Yang ketiga, menyusun kalimat majemuk. Dua kata benda. I need to talk to the manager. Dan selanjutnya ada degree of comparison, cara membandingkan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin membandingkan dua atau lebih hal, kita menggunakan degree of comparison. Konsep ini penting karena memungkinkan kita menjelaskan perbedaan dan persamaan secara lebih tepat. Ada tiga tingkat atau bentuk dalam degree of comparison, yaitu yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga superlative degree. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh mengenai subjek masalah dengan kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Poin yang ketiga yaitu masalah dengan kata kerja. Bagian pembuka dari presentasi ini mengangkat salah satu permasalahan umum yang sering ditemui dalam tes kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL, yaitu kesalahan dalam penggunaan kata kerja. Fokus utamanya adalah bagaimana bentuk-bentuk kata kerja sering disalahgunakan, terutama dalam bagian tertulis yang membutuhkan ketepatan tata bahasa. Pemahaman yang kurang tentang bentuk dan penggunaan kata kerja
bisa menyebabkan kalimat menjadi tidak gramatikal atau membingungkan sehingga berdampak negatif pada penilaian. Yang kedua, kenapa penting memeriksa bentuk kata kerja? Penggunaan bentuk kata kerja yang tepat merupakan aspek fundamental dalam struktur kalimat bahasa Inggris. Dalam tes TOEFL, banyak soal yang secara eksplisit maupun implisit menilai kemampuan peserta dalam mengenali dan menggunakan bentuk kata kerja dengan benar. Yang ketiga, bentuk kata kerja yang harus diketahui. Dalam bahasa Inggris, setiap kata kerja dapat muncul dalam beberapa bentuk tergantung pada penggunanya dalam kalimat. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk ini sangat penting karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yang keempat, contoh bentuk kata kerja. PPT menyajikan sebuah tabel berisi contoh kata kerja dengan semua bentuk utamanya. Ini penting agar peserta bisa mengenali pola dan perbedaan antara kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Berikut adalah penjabaran lengkap dari contoh-contoh dalam tabel. Work, berjalan, termasuk kata kerja beraturan. Present work, present participle working. Past, welcome. Yang kelima yaitu kesimpulan. Pemahaman mendalam tentang bentuk dan fungsi kata kerja sangat penting dalam penguasaan bahasa Inggris, khususnya dalam konteks akademik seperti TOEFL. Banyak peserta tes kehilangan poin hanya karena kesalahan sederhana dalam penggunaan kata kerja. Selanjutnya akan membahas tentang bentuk kata kerja setelah have. Pengertian kata have termasuk bentuk lainnya seperti has dan have digunakan dalam struktur perfect tenses. Setelah have, bentuk kata kerja yang digunakan adalah past participle. Struktur ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu, baik di masa lampau, masa kini maupun masa depan. Contoh bentuk past participle berkat dari wake. Catatan beberapa kata kerja beraturan regular verb cukup ditambahkan akhiran "ed". Sementara kata kerja tidak beraturan memiliki bentuk khusus yang harus dihafal. Yang kedua, bentuk kata kerja setelah be. Kata kerja be termasuk bentuk I am, is, are, was, were, being, been. Digunakan dalam beberapa struktur kata bahasa, terutama dalam continuous tenses dan passive voice. Contoh bentuk present participle welcome dari wake. Contoh bentuk past participle atau pasif welcome, had, sang. Yang ketiga, bentuk kata kerja setelah modal verb. Modal verb seperti can, could, might selalu diikuti oleh bentuk dasar dari kata kerja. Modal verb digunakan untuk menyatakan kemungkinan, keharusan, kemampuan, izin, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, she can sing very well. Penggunaan kata kerja dan masalah umum dalam tenses. Masalah yang sering terjadi, kesalahan umum yang sering ditemukan pada pelajar, terutama dalam ujian TOEFL dan les, adalah mencampurkan bentuk waktu dalam satu kalimat secara tidak logis. Penggunaan bentuk waktu itu tidak konsisten karena mengirakan bahwa seseorang melakukan sesuatu di masa lalu akibat sesuatu yang baru diinginkannya di masa sekarang yang tentu tidak masuk akal. Koreksi yang benar, satu, konsisten dalam past tenses. Yang kedua, konsisten dalam present tense. Kesimpulannya yaitu penggunaan bentuk kata kerja yang tepat sangat penting dalam menyusun kalimat berbahasa Inggris yang benar secara tata bahasa. Pemahaman mengenai bagaimana tata kerja digunakan setelah have, be, dan modal verb membantu dalam menghindari kesalahan umum, terutama dalam penulisan dan ujian bahasa Inggris seperti TOEFL, les, maupun dalam komunikasi sehari-hari.
Poin selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja dalam bahasa Inggris. Pemahaman tentang waktu atau tenses sangat penting dalam menyusun kalimat bahasa Inggris yang benar dan jelas. Poin utama dalam bahasa Inggris mencampurkan kata kerja bentuk masa lalu dengan kata kerja bentuk masa kini dalam satu kalimat seringkali menyebabkan ketidaktepatan dalam makna dan struktur gramatikal. Yang kedua, menggunakan tenses yang tepat dengan will dan ought. Struktur dan fungsinya, will digunakan untuk menyatakan kejadian di masa depan yang diprediksi, direncanakan atau dijanjikan. Kalau ought merupakan bentuk lampau dari will dan sering digunakan dalam kalimat kebudayaan atau dalam konteks masa lalu. Yang ketiga, penggunaan have past participle dan have past participle. Penggunaan dua bentuk tense ini sering membingungkan karena padahal keduanya memiliki fungsi waktu yang berbeda secara jelas. Yang keempat, menggunakan tenses yang tepat dengan ekspresi waktu. Kesesuaian antara tense dan ekspresi waktu yang menyertainya sangat penting agar makna kalimat dapat dipahami dengan benar. Dari kesimpulan datang, memahami dan menguasai penggunaan bentuk kata kerja serta waktu dalam bahasa Inggris sangat penting untuk membentuk kalimat yang benar secara gramatikal dan jelas secara makna. Selanjutnya, pengerjaan pasif verb. Kalimat dalam bahasa Inggris bisa disusun dalam bentuk aktif maupun pasif tergantung pada fokus yang ingin disampaikan. Kalimat aktif dalam kalimat aktif, subjek melakukan aksi dari kata kerja. Subjek adalah pelaku tindakan. Kalimat aktif sering digunakan karena lebih langsung, jelas, dan dinamis. Cara mengubah kalimat aktif ke pasif. Agar sebuah kalimat aktif dapat diubah menjadi bentuk pasif dengan benar, yang pertama, objek kalimat aktif menjadi subjek baru. Yang kedua, gunakan bentuk kata kerja bantu be sesuai dengan waktu dari kalimat aktif. Yang ketiga, gunakan bentuk ketiga dari kata kerja utama past participle atau verb. Yang keempat, tambahkan be berlaku jika ingin menyebutkan siapa yang melakukan tindakan. Yang kedua, rumus pasif voice dan perbedaan makna. Bentuk to be menyesuaikan dengan tense atau waktu kejadian. Berikut beberapa contoh umum: present simple dan past simple, present continuous, past continuous. Kesimpulannya, gunakan kalimat pasif jika Anda ingin menekankan hasil dari sebuah tindakan, objek dari aksi, atau ketika pelaku tidak diketahui, tidak penting, atau ingin disembunyikan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya tentang problem with noun and article. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, penggunaan kata benda noun dan artikel sering menjadi sumber kesalahan yang cukup umum, khususnya bagi penduduk bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara struktur dan aturan dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa ibu kita. Berikut adalah versi penjelasan yang lebih detail dan panjang dari isi presentasi tersebut. Slide pertama tentang kata benda yang bisa dan tidak bisa dihitung. Pada slide pertama kita membahas topik fundamental dalam kata bahasa Inggris, yaitu perbedaan antara countable noun dan uncountable noun. Contoh kesalahan umum yang pertama, kesalahan kata this adalah
kata benda tunggal dan tidak cocok digunakan dengan money. Yang kedua, the lab assistant finish every test. Kesalahan kata every have digunakan untuk bentuk tunggal, sementara test merupakan bentuk jamak. Slide kedua yaitu regulate plural noun, kata benda jamak tidak beraturan. Slide kedua membahas tentang irregular plural noun, yaitu bentuk jamak yang tidak mengikuti aturan umum penambahan s atau s dalam bahasa Inggris. Kesimpulan dari slide kedua, irregular plural noun tidak mengikuti pola umum pembentukan jamak. Kita tidak bisa menerka bentuk jamaknya hanya dengan melihat bentuk tunggal. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara countable dan uncountable noun serta irregular plural noun merupakan fondasi penting dalam mempelajari tata bahasa Inggris yang baik dan benar. Kesalahan dalam penggunaan kata benda baik dalam bentuk jamak maupun dalam penggunaan determiner seperti much, money, atau every bisa berakibat fatal dalam penilaian tes seperti TOEFL. Oleh karena itu, pembelajaran tentang jenis-jenis kata benda dan bentuk-bentuk jamaknya bukan hanya penting untuk ujian, tetapi juga untuk komunikasi sehari-hari yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.